Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan FR SKBPI CPNS hari ke-6 ujian 6 September 2020. Sebelum kita masuk kepada FR, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk kepada FR yang sudah ada. Nah, yang pertama sekali ini ada FR Minggu 6 September 2020. Nah, yang pertama sekali ini ada pedagogik. Yang muncul tentang pedagogik adalah RPP, komponen silabus, remedial, produk project, soal cerita tentang media yang cocok digunakan untuk mata pelajaran fisika. Kemudian, soal cerita tentang mata pelajaran IPA untuk pengambilan nilai praktik anggota tubuh atau apa aku lupa, pokoknya dalam waktu yang singkat. Kemudian prinsip penilaian. Nah, ini FR SKBPI. Walaupun mata pelajaran IPA di sini mata pelajaran fisika ini contoh soalnya ya. Contoh soal, jangan sampai terkecoh. Jadi itu contoh soal, soalnya itu dikategorikan contoh digunakan mata pelajaran fisika, kemudian mata pelajaran IPA. Itu biasanya kan menggunakan KKM ya, sistem KKM. Misalnya KKM dari mata pelajaran fisika sekian, mata pelajaran IPA sekian, kemudian dikaitkan, mungkin seperti itu ya. Oke, ini yang pedagogiknya. Nah, kemudian yang PAI-nya, nah ini yang PAI. Yang pertama sekali disajikan tabel Abbasiyah dan Umayyah. Nah, kita disuruh memilih pilihan yang cocok dalam pendidikan atau apa, dia lupa katanya. Jadi katanya ada tabel, jadi disuruh pilih mana yang tepat ya, yang sesuai. Kemudian ayat tentang Raja Fir'aun tenggelam di laut. Kemudian Rashid Ridho. Nah, ini udah ada tambahan lagi ya. Rashid Ridho, kemarin Muhammad Abdu, Jamaluddin Al-Afghani. Nah, berarti ini pembaharunya udah mulai berkembang ya. Jadi boleh dibuka tentang pembaharuan di video saya sebelumnya tentang Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abdu juga ada insyaallah. Kemudian Piagam Madinah. Nah, ini ada soal cerita. Jadi di sini disuruh menentukan pembelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Kemudian sebab Al-Quran diturunkan, ini wahyu ya, tentang wahyu. Kemudian ayat tentang wudhu. Nah, kemudian perbedaan antara zakat dan pajak. Kemudian Asmaul Husna terkait Al-Hakim, Al-Wakil. Nah, kemudian ayat tentang menyusui anak laki-laki. Kemudian hadis, fungsi hadis, dan ayat-ayat Al-Quran sangat banyak. Jadi dipelajari saja. Ini kata ya orang yang memberikan FR. Banyak ya teman-teman. Dan banyak juga materi-materi yang baru ya. Oke, kita lanjut dari FR yang selanjutnya. Nah, ini ada pedagogik ya, ada pedagogik. Ini ada tentang penilaian, prota, promes, RPP, silabus. Soal berupa kasus, remedial, dan pengayaan. Nah, jadi hampir sama seperti FR sebelumnya, katanya ini tentang pedagogik. Nah, kemudian materi tentang PAI, ini banyak ayat-ayat, lalu menentukan ayat dan kandungannya apa saja. Nah, jadi kalau ini katanya dapat ayat tentang kelenjar susu ya. Jadi ini tentang kelenjar susu, jadi bahwasanya, jadi kalau ibu ini menyusui bayi laki-laki itu lebih besar ya, kelenjar susunya, jadi ASI-nya itu lebih bergizi. Itu ada juga ya, bahwa ada juga penelitian yang membuat penelitian tentang itu. Jadi luar biasa kuasa Allah ya. Kemudian ayat tenggelamnya Fir'aun. Nah, ini sama ya seperti FR yang tadi ya. Kemudian ayat berkata jujur. Nah, kemudian Abbasiyah, Umayyah,
Ayyubiyah. Nah, Ayyubiyah ini tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jadi yang tadi itu nggak ada ya tentang Salahuddin Al-Ayyubi, berarti ada juga yang ada yang enggak. Nah, jadi ini ada 5 soal katanya. Kemudian ada macam-macam dakwah Rasul. Dakwah Rasul seperti apa? Kemudian pemikiran-pemikiran Islam. Kemudian haji ifrat itu seperti apa? Kemudian perjanjian Hudaybiyah. Nah, kemudian turunnya Al-Quran. Dan klasifikasi sumber hukum Islam. Kemudian nama tafsir Lughawi. Dan ada juga sebab-sebab Rasul hijrah. Kemudian ada juga tentang tajwid ya. Ini mad asli katanya. Dan lupa seterusnya. Tapi alhamdulillah juga walaupun lupa udah dapat berbagi gitu. Kemudian kita akan lihat juga ini ada beberapa FR ya. Jadi ini katanya yang ini tentang pedagogik. Ya, yang pertama sekali itu yang ditanya adalah kegunaan kaldik yang paling tepat adalah. Nah, ini ditanyakan ya. Kemudian yang kedua, kegunaan alokasi waktu pada RPP. Kemudian Ibu Ek memberikan nilai 95 kepada siswa A karena memiliki hubungan keluarga dan memberikan nilai 85 pada siswa B. Padahal siswa B lebih pintar. Hal ini melanggar prinsip penilaian. Nah, ini pasti penilaian adil ya. Jadi melanggar penilaian adil. Berarti guru ini nggak adil, dia nggak sesuai dengan kompetensi ya, nggak sesuai dengan kompetensi anak gitu. Kemudian ada juga pada pembelajaran MIPA, jumlah jam lebih banyak daripada non-MIPA. Ditanyakan jumlah jam pelajaran pada materi non-MIPA adalah, nah, jadi model pembelajaran pedagogik ya seperti ini teman-teman. Ya, oke, kita lanjut. Nah, jadi ini ada juga FR ya. Jadi katanya terima kasih banyak semuanya untuk FR. Silakan dipelajari teman-teman. Jadi tadi saya dapat materi tentang pedagogik, yaitu tentang kegunaan kaldik, prota, promes, alokasi waktu, prinsip penilaian. Nah, ini di bagian penilaian ini ada beberapa soal. Jadi teman-teman kalau ingin tahu tentang penilaian, ini silahkan buka video saya tentang penilaian. Itu ada, tentang penilaian, tentang prota juga ada, tentang prosem juga ada. Oke, kemudian tentang fai. Nah, muncul lagi tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Ini ada 4 soal banyak ya. Jadi teman-teman boleh buka video saya tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian tafsir adabi ijtima. Nah, jadi di sini disajikan beberapa tokoh dan karya. Kemudian disuruh menentukan yang mana tafsir ijma ini. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian sifat tablik nabi atau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada juga surat Quran surat An-Nahl ayat 66. Nah, ada bagian Al-Qur'annya ya. Nah, kemudian tajwid. Nah, kalau di bagian tajwid ini menentukan kalimat yang ada qalqalah kubronya. Nah, jadi huruf qalqalah itu kan ada kata bajada. Itu ada 5 ya. Jadi kalau qalqalah kubro itu berada di akhir, sedangkan sugro itu di tengah-tengah. Kemudian Quran hadis yaitu tentang wudu. Jadi ditanya hadisnya ya, termasuk bayan apa. Nah, itu Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Kemudian perbedaan zakat dan pajak. Nah, jadi katanya untuk PAI tidak terlalu sulit. Pedagogik memang betul penularan. Jadi teman-teman begitulah ya tentang FR. Jadi sangat-sangat sama ya dari hari pertama sampai hari ke-6, hanya penambahan 1-2 materi saja. Nah, seperti itu teman-teman. Jelas ya. Nah, kemudian ada lagi. Alhamdulillah saya baru selesai SKB di Kabupaten Magetan. Sesi pertama, alhamdulillah. Soal-soalnya banyak yang keluar dari FR yang teman-teman berikan. Tentang ayat tentang adil. Kemudian bayan hadis. Perbedaan kemajuan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Salahuddin Al-Ayyubi sekitar 4 soal. Kemudian di pedagogiknya ada prota, promes, silabus, remedial, pengayaan. Banyak soal studi kasusnya. Jadi seperti itu teman-teman.
Jelas ya teman-teman, jadi FR-FR-nya ini banyak yang sama. Jadi walaupun banyak yang sama, kita juga harus mempelajarinya mulai dari mempelajari pedagogik sampai ilmu pendidikan agama Islam. Supaya jelas dan mudah. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar dan memudahkan kita untuk menjawab soal-soal. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga FR-FR-nya bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan tentang FR. Insya Allah akan ada materi-materi yang berkaitan dengan FR. Untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.